KPKD 5, take 2, action! Halo guys, welcome back to podcast KVKD Seruput Lur. Pakai masker dulu, protokol kesehatan. Buat kalian jangan lupa pakai masker ya. Oke, nah hari ini kita sudah kedatangan seorang bintang tamu nih guys. Ya, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol santai aja, ya, tapi bernilai, ya, berbobot. Ya bukan berbobot sih, tapi ya bernilai lah ya, ada ilmunya. Nah, kita mau kenalan dulu ya sama bintang tamu kita kali ini. Nanti supaya lebih kenal aja ya. Oke. Halo. Halo Ko Agung. Boleh kenalan dulu nih ya, ke teman-teman dari OMK, silakan. Iya, halo teman-teman penonton KVKD. Nama aku Alberta Cindy, biasa dipanggil Cindy. Oke, Cindy. Biasanya kalau di Kebun Dalam nih dikenalnya sebagai guru Pia. Oh, temennya Kak Titin ya. Ya, jadi mungkin teman-teman udah gak asing nih ya dengan sama Cindy ya. Iya, kalau pernah sekolah minggu di Kebun Dalam pasti tahu ya. Iya, beberapa tahun terakhir ini. Oke. Atau jangan-jangan yang nonton ini adalah teman saya sekolah minggu. Oh gitu ya. Karena mungkin lagi pakai masker jadi nggak terlalu kelihatan kali ya. Nah, oke, Cindy. Cindy sibuk apa sekarang? Sekarang kebetulan Cindy sekarang sudah kerja ya. Jadi COVID ini kerja di perusahaan manufaktur gitu, manufaktur plastik di luar Semarang. Di Jawa Barat, Jawa Timur. Ini pas pulang gitu. Ini pas pulang. Wih, luar biasa ya. Ini kita jauh-jauh mendatangkan Cindy loh dari luar kota, bayangkan teman-teman. Ya, oke. Nah, Cindy, hari ini kita mau ngobrol santai ya. Nah, sebenarnya untuk tema kali ini itu berangkat dari curhatan sih, bisa dibilang gitu. Curhatan dari teman-teman OMK nih yang sudah masuk ke tim podcast. Asik Ya. nih. Apa nih curhatannya? Apa nih? Oke, kita lihat ya. Oke. Nah, curhatannya itu ini. Ini pasti pada banyak curhatan, apalagi COVID gini ya, udah pada ketemu. Nah ini, nih. Salah satunya ini. Temanku punya pacar, ya kan? Wah ini jomblo-jomblo nih ya, tapi aku nggak punya pacar. Wah, kasihan sekali gitu. Untung nih nonim ya. Untung nonim. Namanya nggak disebutin. Iya. Nah lalu yang kedua, aku merasa insecure dan belum bisa membanggakan orang tua. Nah itu salah satu yang jadi curhatan ya, OMK nih. Lalu yang ketiga itu ada gara-gara pandemi COVID-19, ya kan? Itu jadi semua kan jadi nggak normal ya. Nggak pasti ya jadinya. Karena kan kita harus menyesuaikan dengan sesuatu yang baru. Nah, kuliah secara online lah yang dulunya offline, gitu kan. Terus sekarang jadi online, kita harus beradaptasi. Dan itu kan mungkin tidak mudah bagi sebagian orang. Nah, awalnya sih dari curhatan itu yang bisa kita angkat lah ya. Muncul. Ada episode 5 ini. Betul. Nah, akhirnya di episode kali ini kita mengangkat tema insecure. Iya. Wah, apa itu? Ini yang ramai di Instagram juga kayaknya. Oh iya. Lagi trending kali ya. Iya, trending. Nah, menurut Cindy sendiri, insecure itu apa sih? Keadaannya seperti apa? Waduh, mungkin bisa dibagikan ke teman-teman. Ini kayaknya memang diundang karena pertanyaannya berat ya. Enggak. Sebelumnya makasih OMK buat udah undang. Okay. Seneng banget bisa datang. Ya. Terus kita dengerin curhatan-curhatan yang udah lama nih. Insecure sendiri, kalau menurut aku, kalau dari bahasanya, kalau kita bahasakan Indonesia ya berarti itu berarti kan merasa tidak aman, merasa tidak percaya diri, merasa terancam, merasa ada sesuatu yang berada di luar kendali. Yang mungkin muncul dari curhatan-curhatan tadi kayak jadinya khawatir soalnya nggak bisa membanggain orang tua, belum bisa. Terus COVID ini itu jadi membuat rasanya masa depannya jadi gimana nih setelah ini ya, vaksin dan sebagainya, mungkin jadi pikirannya khawatir kemana-mana, takut jadinya. Insecure sendiri kalau menurutku adalah tadi rasa atau kondisi yang membuat kita merasa tidak percaya diri, takut, terus tidak punya keyakinan terhadap kondisi yang ada karena tidak pasti tadi. Berarti singkatnya kondisi ketika kita tidak yakin pada diri kita sendiri, terus tidak percaya, akhirnya menimbulkan ketakutan untuk diri kita. Iya, jadinya ngerasa nggak aman tadi. Masih nggak aman ya. Gimana nih aku nih? Gimana nih hari esok nih? Oke. Kalau menurutku gitu, kalau menurut aku?
Ya kurang lebih seperti itu sih ya. Sama ya? Ngerasain juga nggak? Apa jangan-jangan curhatannya tadi loh? Oh gitu ya. Nanti kita di belakang ya. Oke. Jadi ikutin terus ya, jangan sampai teman-teman skip nih Iya, untuk betul. acara hari ini ya. Nah tadi penjelasan dari insecure. Ya kan? Nah, sekarang kalau tandanya itu apa sih orang merasa insecure itu? Oh, tandanya. Sebelumnya nih buat teman-teman yang belum tahu, insecure ini itu kalau cari definisinya di internet itu banyak banget kok tadi yang kayak kita bahas ya. Mungkin teman-teman nanti bisa cari lebih lanjut. Di situ nanti kalian akan nemuin banyak ada dari psikologi, dari yang Indonesia juga ada. Nah, di sini tuh tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya zaman sekarang itu anak sekarang itu pencarian tentang kata insecure tuh bertambah. Oh iya. Kalau dari Google, pencariannya kata insecure dari tahun 1950 sampai sekarang itu naik drastis 2019. Jadi ternyata banyak orang yang merasa insecure. Nah, kembali lagi ke tandanya apa? Banyak orang yang merasa insecure itu tadi identik dengan ketakutan. Banyak orang merasa takut. Mungkin juga karena pandemi ya jadi naik. Tapi ternyata di sebelum tahun 2020 ini juga udah naik. Gitu. Jadi tanda insecure yang pertama tadi takut. Terus takut ini asosiasinya lebih ke takut untuk challenge, untuk tantangan, keluar dari zona nyaman. Kayak gitu. Terus yang kedua, karena ketakutan ini seringkali saat lihat sesuatu yang lebih baik atau apa, kita jadi membandingkan diri sendiri. Kita cenderung untuk membandingkan diri sendiri. Terus akhirnya karena kita membandingkan diri sendiri, kita merasa rendah diri. Gitu, habis merasa rendah diri, ada juga yang ngerasa kayak, aduh aku gak dapat pujian dari orang lain nih, aku insecure karena kok aku gak dibilang cantik ya hari ini. Kok aku datang kok orang-orang gak ada yang menyapa aku ya, misalnya itu jadi insecure, hal-hal kecil. Karena tadi udah takut, terus gak percaya diri, rendah diri. Dan yang terakhir akhirnya karena dia sudah mengalami gejala-gejala tadi, tanda-tandanya akhirnya dia malas ketemu orang. Mungkin lebih sering mengurung diri, gitu ya, tertutup. Tapi bukan berarti maksudnya introvert yang dalam artian kalau introvert kan positif lah ya. Mungkin dia energinya untuk di rumah. Tetapi dalam hal ini insecure itu menyebabkan kita nggak mau bertemu orang karena kita takut dijudge atau dihakimi. Terus takut misalnya, kamu kok jelek ya hari ini, atau kamu kok nggak oke hari ini, kayak gitu-gitu. Berarti kurang lebih kita jadi kayak bisa meramal gitu ya? Iya, kejadian yang akan datang padahal belum tentu terjadi. Iya, kayak bayangin udah kemana-mana gitu pikirannya. Iya. Kalau orang bilang itu ya jadi mental block karena takut tadi mental ya. Block. Mental block gitu. Ya, jadi kita belum mencoba, kita belum melangkah, tapi udah takut duluan. Karena tadi tidak kalah aman. Sebelum berperang. Gitu. Sudah kalah sebelum berperang. Takut dulu, nggak aman, insecure tadi akhirnya ya udahlah nggak usah datang aja lah. Misalnya kumpul-kumpul nih bareng teman-teman, misalnya di OMK atau apa, udah nggak usah datang aja lah. Nanti aku diomongin apa, nanti aku di apa, gitu-gitu. Oke. Bisa kesana. Ya. Wah, luar biasa ya, berarti insecure itu kemana-mana. Kurang lebih kita mencari jati diri kita, ya. Kita ini seperti apa sih? Ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini masih bingung, aku ini insecure yang model apa, ya. Nah, kenali dulu tanda-tandanya. Betul. Yang tadi udah disebutin ya. Apakah teman-teman ngerasa takut nih sekarang? Yes. Ya kok? Apakah di rumah? Duh lah, nggak usah ketemu orang lah. Nanti aku dijudge. Nah, itu mungkin berarti sudah mengalami tanda-tanda tadi. Oke, terus kemudian, menjadi insecure atau orang insecure itu menurut Cindy boleh nggak sih? Boleh atau enggaknya, mungkin lebih ke insecure itu wajar. Dialami ke kita-kita yang masih muda, apalagi di teman-teman yang OMK juga, yang mana aku sendiri juga pasti mengalami. Insecure itu normal dan normal karena kita masih di masa-masa yang nggak pasti, masih mencari bentuk jati diri. Jadi boleh atau enggaknya seringkali kita bilang sudah terjadi malahan. Dan boleh atau enggaknya mungkin harus dibalikin lagi ke apa sih yang kita percayai dulu. Kayak gitu. Nah, kita kan sebagai bisa dibilang kita anak Tuhan lah ya, kita percaya sama Tuhan ya kan. Nah, kalau dari Cindy sendiri kira-kira ada nggak sih dari Alkitabnya? Kita berbicara lebih ke yang kalau ini kita kaitkan dengan Alkitab nih ya, karena kan kita sebagai anak Tuhan pasti kita percaya pada Alkitab ya kan. Nah, dari Alkitab sendiri insecure ini disinggung nggak sih? Ada nggak sih firman yang mengatakan bahwa insecure ini tuh kita boleh apa enggak ya gitu? Nah, ini menarik nih. Soalnya sempet Cindy sharing ke beberapa orang, terutama salah satunya di kantor sama atasan. Kalau di Alkitab sendiri sebenarnya diomongin sama Tuhan bahwa
firmannya itu sudah ada bahwa anak Allah itu sebenarnya nggak bisa insecure. Harusnya tidak insecure. Yes. Jadi mungkin secara langsung jangan dan tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena kita kan anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan ada dalam hidup sehingga kita nggak boleh merasa khawatir. Tuhan itu ada dan selalu menyertai. Ini juga diomongin nih di Yeremia. Yeremia 17 ayat 10. Nah, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Allah. Dan di sini posisinya kalau saat kita insecure, kita lupa bahwa sebenarnya hidup kita tuh ada di tangan Tuhan. Nah di situ kita bersandar kepada bahwa, oh aku insecure nih, aku nggak mampu kayak tadi yang Pak Agung bilang di awal, akhirnya dia kalah sebelum berperang ya. Yes. Gitu. Jadi akhirnya dia hanya bersandar kepada mengandalkan dirinya sendiri. Itu nggak lupa untuk mengandalkan Tuhan. Di situ juga diomongin di Amsal juga sebenarnya kok. Di Amsal 3 ayat 5 itu diomongin bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yes. Nah di situ diomongin supaya apa ya, kita tuh jangan terperangkap dalam pemikiran kita sendiri, tapi carilah hikmat dulu. Dan apa sih sebenarnya Tuhan itu berkarya dalam hidupku tuh dalam seperti apa. Jadi janganlah kamu khawatir, janganlah insecure. Jadi kurang lebihnya bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan itu dengan talenta yang diberikan Tuhan. Ya, kan? betul. Tentunya kan kita punya talenta masing-masing ya sendiri. Nah pastinya kita harus percaya itu dulu ya kan, bahwa kita betul. ini anak Tuhan dan kita punya talenta. Kayak gitu ya, ya gitulah ya. Dan talentanya seringkali kita beda-beda semuanya. Betul. Ada yang dikasih mungkin talentanya tadi ada musik, ada yang dia akademis atau apa, sehingga seringkali kalau bandingin malah jadinya kayak nggak setara juga ya, masa bandingin dengan orang Ibaratnya lain. nggak apple to apple lah ya. Betul. Ya kan kita bandingin sama orang yang misalnya dia bisa main alat musik, tapi kita nggak bisa alat musik, kan berarti kan itu nggak apple to apple lah. Iya, ya, dan gitu ya. nggak apa-apa kalau misalnya nggak bisa, mungkin kita hebatnya di tempat yang lain. Tapi intinya kita nggak boleh khawatir. Dengan apa? Karena kita percaya bahwa dari kita diciptain, semuanya itu adalah baik. Tuhan itu menciptakan dengan baik dan kita dipesankan jangan khawatir tadi. Oke. Mantap. Mantap sini. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang merasa sekarang sedang galau gitu ya, insecure, aduh aku harus ngapain, aku harus gimana. Nah itu. Tadi jangan lupa pesan dari Cynthia, baca di tadi mana Alkitab. Tadi ya? Yeremia sama Amsal juga. Nah, nanti mungkin bisa ditulis. Ya, nanti mungkin bisa ada di sini channelnya nih. Oke, nah sekarang aku mau tanya, apa sih alasan orang itu menjadi insecure biasanya? Kira-kira. Kadang tuh orang insecure, kadang kita tuh kalau anak muda gitu ya kumpul nih, misalnya kita lagi nongkrong gitu, seringkali kita tuh ngobrol-ngobrol insecure-nya biasanya ke masa depan. Soalnya kalau masa lalu seringkali kita kan penyesalan lah ya, kalau kita bahas masa lalu tuh regret ya. Kalau yang masa depan tuh insecure, dan yang saat ini juga. Nah seringkali insecure ini tuh munculnya tuh dari beberapa konsep juga. Kondisi yang mana teman-teman mungkin di sini kalau kalian mengalami tanda-tanda tadi ya kok, itu bisa refleksi dulu dengan coba memikirkan konsep masa depan seperti apa yang kalian percayai. Maksudnya kalian percaya seperti apa? Masa depan itu dalam kendali diri sendiri, atau yang kedua dalam kendali orang lain, atau yang ketiga dalam kendalinya takdir atau nasib, pasrah, atau yang keempat adalah dalam kendali Tuhan melalui diri kita ini. Nah itu beda-beda semua tuh. Kalau mungkin yang sekarang lagi bingung mau memahami insecurity-nya, bisa nih coba tanyain ke diri sendiri, insecure-ku tuh yang apa ya? Aku percaya ke masa depan adalah karena kendali diri sendiri, aku percaya diri, aku pasti bisa semuanya. Aku tuh sudah punya rencana A, B, C, D, ini semua. Aku bisa diriku sendiri, aku gak butuh orang lain, gak butuh mungkin Tuhan juga. Kayak gitu, karena aku sudah pasti bisa. Gitu. Atau yang kedua, dalam kendali orang lain. Aku tuh bahagianya kalau orang lain tuh memuji aku. Hidupku masa depannya itu nanti bergantung dari apa yang orang lain likes misalnya mungkin ya. Siapa tahu ya. Terus subscriber atau follower. Nah, di situ kalian bisa merefleksikan kalau misalnya dalam kendali orang lain dari follower, berarti kalau besok nggak ada yang follow, aku jadi insecure nih. Itu bisa. Atau kalau yang sudah kerja mungkin bisa ngerasa bahwa, masa depanku tuh dalam kendalinya bosku nih. Kalau misalnya besok aku tidak bekerja dengan baik, bosku nanti marah, aku jadi insecure.
Setiap hari insecure karena takut, karena masa depannya ada di tangan bosnya rasanya gitu. Atau yang ketiga, tadi dalam kendali nasib atau takdir. Udahlah, besok tuh bagus, jelek, apapun yang terjadi ya wes, Mengalir lah. Mengalir, dan biasanya kalau yang sudah pasrah gini, itu tidak melakukan apa-apa akhirnya. Lebih ke pasif, gak ada actionnya. Akhirnya udahlah, mau aku berusaha enggak berusaha ya hasilnya sama aja. Pastilah gitu. Gitu. Atau yang keempat tadi, yang terakhir adalah kita percaya bahwa hidupnya ada dalam kendali Tuhan dan melalui diri kita. Jadi kita percaya bahwa Tuhan tuh berkarya lewat diri kita. Masa depan itu ada di tangan Tuhan. Tapi aku juga harus berusaha nih untuk mencapai masa depan itu. Ya, jangan terus kita, karena kita ya, ini jangan disalahartikan ya, ketika kita percaya sama Tuhan, terus kita nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba dapat durian runtuh, gitu kan. Dan biasanya orang yang pertama tadi, yang percaya diri, itu jarang insecure. Terus orang yang ketiga tadi, yang dia percaya sama takdir atau nasib, itu nggak insecure juga. Oh, aku nggak apa-ngapain juga sama aja, nggak ada bedanya. Kalau yang percaya tadi, percaya diri, dia ngerasa bahwa, oh aku pasti bisa. Dia nggak mungkin dia khawatir dengan sekelilingnya. Tapi kalau yang keempat, dia juga tidak insecure, tapi dalam artian bahwa karena dia percaya bahwa semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Oke. Gitu. Nah, kalau sendiri punya pengalaman nggak pernah jadi yang orang insecure itu? Kalau pengalaman pasti punya ya, apalagi kemarin kebetulan Cindy lulusannya itu tahun 2020 pas lulusan, kalau orang bilang tuh lulusan COVID, lulusan corona gitu ya, wisudanya waktu itu kuliah. Terus kan pasti ada ngerasa kayak, kok gimana ya, next habis ini akan ada apa ya? Cari kerja pasti juga lebih susah. Kemudian kita nggak ketemu orang, gimana kita bisa dapat insight baru. Tapi dalam kekhawatiran itu, puji Tuhan, Tuhan itu selalu memberikan tanda-tanda. Kayak gitu. Dan di situ Tuhan menolong. Kebetulan, nanti ada yang nawarin. Nah kebetulan ini juga dapat kesempatan. Tapi kadang seringkali nggak denger tadi. Jadi ada beberapa yang mungkin lewat, aduh kemarin kok nggak ini, tapi insecure-nya itu ternyata tidak terbuktikan. Kemarin takut gak dapat kerja, sekarang hari ini bisa kerja, puji Tuhan. Kayak gitu. Luar biasa ya berarti. Kalau aku gimana nih? Pernah nggak insecure? Pernah pasti. Mungkin tak rasa setiap orang pasti pernah ya. Nah kalau dari aku ya, dulu aku memang insecure pun kalau aku sih lebih ke pencapaian mungkin ya. Jadi dulu aku sekolah itu sempat berpikir gini, aku bisa nggak ya sekolah sampai sarjana gitu kan. Karena kan cukup panjang ya. Sekolah ini kan kita SD, SMP, SMA itu kan waktunya cukup panjang. Sampai kuliah. Lulus. Nah itu dulu sempat nggak yakin bisa nggak ya aku sampai dengan sarjana kayak gitu-gitu. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu ya sudah, kita berani untuk melangkah, akhirnya ternyata ya bisa gitu kan. Nah itu artinya kan kadang apa yang kita pikirkan itu tuh belum tentu terjadi. Nah, ya itu dia. Nah, tinggal kita berani melangkah dan yakin dengan iman kita bahwa ya itu tadi, kita sebagai anak Tuhan pasti kita punya janji Tuhan lah, yang akan menolong kita, memberikan jalan terutama seperti itu. Iya, jadi nggak boleh khawatir, tapi harus berjuang tadi, berani ya. Berani melangkah, yang penting berani melangkah dulu. Berani melangkah. Nanti di depan ada apa ya dihadapi aja. Iya, gitu. Tuhan yang sertai lah. Betul. Tuhan menyediakan. Gitu. Iya sih. Oke. Nah, terakhir nih, Sin. Gak kerasa deh ngobrol lumayan ya. Iya, udah berapa menit ya kita ngobrol. Oke, kita masuk di terakhir nih ya. Ada pesan-pesan apa nih, Sin, buat teman-teman muda OMK yang saat ini mungkin masih itu tadi masih insecure, ya kan, masih nggak tahu harus ngapain, ya kan, harus galau kayak gitu-gitu, mungkin ada pesan-pesan sih? Mungkin pesannya adalah gak usah khawatir karena kamu gak sendirian. Kita semua pernah mengalami ya kok ya. Yes. Kita semua mengalami, dan mungkin saat-saat tertentu pun gak hari ini pun insecure-nya hilang, masih ada pasti ya. Setiap hari masih ada, namanya manusia selalu meragukan. Kita juga kadang tempatnya lupa kan manusia tuh. Dan sampai hari ini pun kadang di saat-saat tertentu pun aku juga merasa insecure. Tapi yang jadi pesan adalah kita percaya kalau kita tuh semua anak-anak Tuhan, dan kita hidup dalam penyelenggaraan kasih-Nya Tuhan. Amin. Di sini hidup kita ini jadikan sarana sama Tuhan untuk menunjukkan kemuliaan-Nya. Jadi kita percaya bahwa apapun yang saya lakukan itu untuk Tuhan Yesus, dan juga Tuhan Yesus berkarya lewat diriku jadi terang dan garam juga. Yes. Janganlah kamu menjadi insecure, tapi persembahkanlah dirimu itu. Nah di sini tuh aku mau mengutip Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah,
aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi di sini persembahkanlah hidup kita untuk kemuliaan Allah. Yes. Apapun yang terjadi, ya kita percaya bahwa Tuhan berkarya lewat diriku. Yes. Gitu. Dan biasanya itu insecure-nya tentang waktu. Kok aku nggak kerja-kerja ya sekarang? Tadi aku kok belum dapat pacar ya? Aku kok belum bisa banggain orang tua sekarang ya? Nah ini dijawab di Pengkhotbah. Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Yes. Ini relate ke lagunya Waktu Tuhan tuh. Gitu. Oke. Jadi intinya kita percaya sama waktu Tuhan itu pasti indah pada waktunya. Iya. Setuju? Setuju. Setuju. Oke. Setuju. Yes, mungkin ya itu sampai di sini kita Yes. ngobrol-ngobrolnya Cynthia karena waktunya kita terbatas mungkin ya. Iya. Jadi nanti mungkin lain kali kita akan ngobrol lagi lebih Iya. dalam. Ya. Yang mau share-share bisa nih di kolom-kolom komentar ya. Yes, buat teman-teman yang mungkin masih bingung atau ya mau tanya, boleh nanti komen di channel YouTube-nya ya di Yes, podcast right. KVKD. Nanti boleh kalian komen, mau tanya silahkan. Ya. Oke. Iya, atau yang mau misalnya nanti kontak aku langsung bisa Oh, nanti gitu. tanya sama teman-teman OMK nyarinya. Oke. Nyari Mungkin Cindy ada Simanda. akun Instagramnya nih. Oh Cindy. iya boleh, nanti kok aku juga ya. Ya Boleh, akun silakan. Instagramnya @albertacindy. Nanti kan bisa DM atau nanya-nanya aja. Oh ya. Gitu. Kalau aku, @alberta Cindy. Ya. kalau nanya ke aku gimana nih? Kalau aku Ada Instagramnya kan? ada. Tetap masih sama kayak waktu dulu perkenalan. Oh iya pertama udah. Michael Agung. Oh. Tan. Oke ya. Oke. Boleh nanti dicari di Instagramnya, nanti kita kalau mau ngobrol bisa. Iya, jangan lupa follow Instagramnya ini KVKD OMK ya. Yes, jangan lupa juga untuk tetap follow dan ikuti update terbaru dari podcast KVKD Seruput Lur. Yes. Oke, mungkin itu aja dari Seruput kita. Lur. Ya, kita ketemu lagi di lain kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi yang dengan tema yang berbeda. Yes, Oke. thank you buat teman-teman Ya. semuanya. Thank you ke Ya, aku. thank you buat Cindy waktunya. atas waktu dan kehadirannya. Yes, thank you. Sampai Semoga- ketemu lagi. Yes. Sehat-sehat Ya. semuanya. Oke. Oke. Terakhir kita ini dulu ya. Oh iya, seruput dulu. Iya. Betul. Sampai ketemu di KVKD Seruput Lur. Lur. Next episode. Bye.